guys, pernah nggak sih kamu ngerasa tiba-tiba semuanya berubah? Bukan karena ada perkelahian besar, bukan karena kata-kata terakhir yang menyakitkan, tapi karena kamu pelan-pelan berhenti. Bukan berhenti mencintai, tapi berhenti memaksakan. Dan itu jadi momen paling sunyi tapi paling terasa. Kamu nggak bilang apa-apa. Nggak ada pesan panjang, nggak ada drama. Kamu cuma nggak muncul lagi seperti biasanya. Bukan karena dendam, bukan karena kamu pengen dia nyesel, tapi karena kamu mulai sadar, kamu juga berhak tenang. Dan lucunya, justru saat kamu memilih diam, saat kamu menarik diri, segalanya mulai terasa di pihak sana. Dia pikir kamu akan tetap di situ, menunggu, bertahan, menghubungi lebih dulu, tapi kamu nggak ngelakuin itu. Bukan karena kamu pengen menang, tapi karena kamu udah nggak pengen kalah sama dirimu sendiri. Keputusanmu untuk diam bukan karena kamu lemah, justru sebaliknya. Butuh keberanian besar buat berhenti berusaha di tempat yang enggak lagi menghargai kehadiranmu. Butuh kedewasaan buat bilang ke diri sendiri, cukup. Dan mungkin sekarang dia lagi duduk, dengar lagu yang dulu kalian sering putar, dan kamu tiba-tiba muncul di pikirannya. Bukan karena kamu ada, tapi karena kamu udah enggak ada. Itu yang bikin semuanya beda. Dia mulai nyadar bahwa kamu enggak seperti yang lain. Kamu hadir tanpa banyak bicara. Kamu jaga ketenangan tanpa minta pujian. Kamu jaga kehadiran tanpa minta diperhatikan. Dan waktu kamu hilang, itu bukan kekosongan biasa. Itu kekosongan yang bikin dia mikir, gimana bisa seseorang yang enggak lagi di sini justru terasa lebih kuat dari siapapun yang ada sekarang. Kadang dia nunjukin sikap seolah-olah enggak peduli. Upload foto bahagia, senyum lebar, bahkan mulai dekat sama orang baru. Tapi semua itu cuma buat nutupin yang dia nggak berani jujur, dia ngerasa kehilangan. Tapi egonya terlalu keras buat ngaku. Dan kamu tahu, itu bukan urusanmu lagi. Karena kamu nggak lagi ngejar pengakuan. Kamu nggak butuh validasi dari seseorang yang nggak bisa ngelihat nilaimu dari awal. Kamu berhenti bukan karena kamu lelah mencintai, tapi karena kamu capek mempertanyakan dirimu sendiri. Dan lucunya, sekarang kamu jadi standar. Setiap orang yang datang setelahmu dibandingkan. Setiap tawa, setiap momen, bahkan setiap perhatian kecil, nggak ada yang sama. Karena kamu bukan sekadar orang yang hadir. Kamu adalah kehadiran yang ngasih rasa aman tanpa bikin ribut. Dan sekarang, dia nyoba kembali. Kirim pesan singkat, meme receh, atau tiba-tiba muncul di DM. Tapi kamu udah tahu bedanya sekarang. Dulu, kamu mungkin bakal langsung bales, mikir mungkin dia berubah. Tapi sekarang, kamu nggak buru-buru. Karena kamu udah paham, nggak semua yang balik itu harus dibukain pintu. Kamu tumbuh, kamu berkembang. Bukan buat nunjukin apa-apa ke dia, tapi karena kamu mulai milih buat jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu mulai isi hari-harimu dengan hal-hal yang bikin kamu tenang. Kamu nggak hidup buat narik perhatian siapa-siapa. Kamu hidup buat bikin diri kamu sendiri bangga. Dan dia lihat itu. Meskipun dari jauh, dari balik layar, dari cerita orang, dia tahu kamu berubah. Dan perubahanmu itu jadi cermin. Cermin yang nunjukin betapa banyaknya hal dalam dirinya yang belum selesai. Dia mungkin nyoba bilang, kamu berubah. Tapi sebenarnya, itu cuma caranya menghindari kenyataan bahwa kamu bukan berubah, kamu pulang. Pulang ke dirimu sendiri. Kamu berhenti menyesuaikan diri untuk orang yang bahkan gak tahu harus menghargai siapa. Sekarang kamu udah gak reaktif, kamu gak gampang terpancing, kamu tenang. Dan keheningan kamu itu lebih keras dari semua kata-kata yang pernah kamu ucapin dulu. Kamu bukan lagi orang yang bisa dikendalikan dengan emosi. Kamu sekarang stabil, kamu jalan dengan arah, dengan niat, dengan tujuan. Dan yang paling bikin dia gelisah adalah kamu nggak nunggu dia, kamu nggak berharap dia kembali. Karena kamu tahu, cinta itu bukan soal siapa yang duluan nyari, tapi siapa yang tahu kapan harus berhenti demi menghargai diri sendiri. Mungkin dia masih mikirin kamu.
Mungkin dia masih nyimpen kenangan, tapi sekarang semua itu miliknya. Bukan buat kamu bawa lagi, kamu udah kasih semua versi terbaik kamu waktu itu. Dan sekarang, kamu jalan ke depan bukan untuk melupakan dia, tapi untuk lebih mengingat siapa kamu sebenarnya. Jadi kalau hari ini kamu lagi dalam proses itu, proses menyadari, melepaskan dan bertumbuh, nikmatin. Nggak semua orang bisa sampai di titik ini. Titik di mana kamu tahu kamu nggak perlu ribut-ribut buat didengar. Kamu cuma perlu tenang, karena ketenanganmu udah cukup keras buat didengar. Dan kalau kamu lagi ngerasa kayak gini, kamu nggak sendirian. Banyak dari kita yang pernah ngelewatin fase ini. Fase di mana keheningan jadi bentuk paling jujur dari kekuatan. Sekarang, coba deh tanya ke diri sendiri. Apakah kamu masih hidup untuk nyenengin orang lain? Atau kamu udah mulai jalan pelan-pelan buat nyenengin dirimu sendiri? Kalau kamu ngerasa relate sama video ini, aku pengen kamu tulis di kolom komentar. Aku nggak berhenti peduli, aku cuma mulai peduli sama diriku sendiri. Dan kalau kamu merasa video ini bisa jadi teman buat perjalanan healing kamu, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke orang yang kamu rasa butuh denger ini juga. Karena bisa jadi, kisah kamu, kekuatan kamu adalah pengingat buat orang lain yang lagi ada di titik yang sama. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap tenang, tetap tumbuh, tetap jadi versi paling jujur dari dirimu sendiri. Terima kasih dan tetap semangat.